Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Murai Batu Ring Anum MBM. Di sini saya akan mencoba membantu Anda ya, bagikan tips bagaimana caranya merawat burung murai pastol ya, tokor sampai gacor, kemudian memasuki arena kandangannya. Di sini saya akan mencoba membagikan tips mengenali apakah burung itu dalam keadaan birahi atau tidak ya. Terus yang dinamakan birahi itu apa Sebenarnya para pemain burung murai ya, para pemain burung murai ataupun pemula ya, mungkin kalau istilahnya menyimak di grup atau hanya sekedar mencari referensi ya di channel-channel lainnya, maka mereka itu akan berkesimpulan bahwa yang dinamakan birahi itu adalah ngelowo ya. Kemudian seperti burung itu tidak memiliki gairah ya mengembangkan bulu, atau burung itu jinak ya sambil mengembangkan bulu dan kemudian membuka sayap ya. Bisa diasumsikan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya yang dinamakan birahi itu ada beberapa macam ya. Di sini saya akan mencoba membagikan, mengulas ya, sekaligus supaya Anda itu para pemula itu setidaknya mengetahui ya jenis birahi apa yang sebaiknya kita dapatkan atau kita bentuk ya, atau kita cari ya. Di sini level birahi itu sebenarnya banyak ya. Misalkan birahi kawin ya. Birahi kawin ini biasanya pasti ada dan selalu ada di burung manapun ya. Di burung manapun, bahkan unggas sekalipun, bahkan manusia sekalipun ya. Tetapi di sini kita bahasnya bukan manusia ya. Di sini kita bahasnya itu unggas ya, unggas atau sejenis burung ya. Biasanya sejenis burung ini ketika dia memiliki birahi ya, maka dia itu akan mengeluarkan nada-nada panggil ya. Di sini nada panggil ini atau kicauan ini adalah bentuk dari ekspresi ya, ekspresi atau ungkapan burung itu untuk menyalurkan apa yang dinamakan itu birahi ya. Itu namanya birahi. Tetapi ketika birahinya itu berbentuknya suara ya, ini bentuk dari birahi burung birahi kawin ya, dia itu pasti akan mengeluarkan nada-nada panggil. Biasanya burung-burung murai itu pasti akan memanggil betina ya, dan betina pun pasti akan memanggil jantan ya, saling merespon ya. Ketika burung ini adalah penguasa ya di alamnya ya, maka dia itu akan mengeluarkan suara-suara untuk memancing betina, dan akhirnya betina itu datang ya. Kemudian si jantan ini pasti akan ngerayu ya, ngerayu dengan volume suara yang tipis ya. Sama saja ya seperti istilahnya misalkan ayam ya berkokok, kemudian betinanya itu datang, kemudian ayam ini menari ya, atau burung cendrawasih lah. Istilahnya semua burung itu pasti punya tabiat dan karakter seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan birahi ya. Tetapi di sini bukan birahi yang kita inginkan ya. Ini birahi kawin ya. Tetapi yang kita inginkan adalah birahi menguasai daerah teritorinya. Birahi ini adanya di level apa misalkan ini ya sebagai contoh dan referensi ya, di alam. Ketika burung betinanya itu bertelur kawin, maka si jantan itu akan mengusir lawan atau mengusir pokoknya hewan-hewan semua yang mengganggu. Ketika burung ini misalkan betina ini lagi bertelur ya, kemudian ada burung cililin datang, maka burung murai ini akan mengeluarkan isian cililin untuk mengusir burung cililin. Misalkan ada burung sejenis ruak datang,
maka burung murai jantan ini pasti akan mengeluarkan isian burung ruak untuk mengusir burung asing ya, atau mengusir dengan menakut-nakuti burung ya, dengan nada untuk mengusir ya, dengan mengeluarkan isian-isian, atau mungkin yang lebih lebih menakutkan ya, mungkin burung seperti burung tengkek, atau burung yang istilahnya suara jeritan lutung atau kera ya, itu birahi yang seperti inilah yang kita perlombakan atau yang kita inginkan di arena lomba ya. Jadi birahi seperti ini dibentuknya misalkan di alam, yaitu pasti dalam fasenya itu ketika burung ini betina ini dia itu sedang sedang bertelur ya. Jadi si jantan ini pasti akan menguasai daerah teritorinya untuk menjaga betina yang sedang bertelur ya, atau ketika burung ini sedang memiliki anakan di alamnya, maka si jantan ini akan berusaha untuk melindungi anaknya ya. Di sini birahi seperti inilah yang kita inginkan ya, yang kita bentuk atau kita terapkan kepada burung ya, supaya burung ini mampu menguasai daerah teritorinya. Jadi ketika burung Anda ya pastol, di sini saya cut sajalah, kelamaan takutnya. Di sini ketika burung ini pastol ya, pastol wajib ya, seperti ini ya, di depan saya ini burung ini sedang dokor ya, jadi burung ini sengaja saya keluarkan, saya embunkannya, tetapi tidak saya rendeng dengan burung-burung yang sudah dewasa ya. Burung ini saya tetap gantung saja dalam keadaan dikerodong, sekaligus memaster burung ini dengan isian-isian kakaknya ya. Dengan burung-burung masteran pun burung ini sudah ditempel ya. Tadi saya sudah upload ya di FB pribadi ya. Jadi kalau yang mungkin sudah subscribe dan istilahnya menjadi teman saya pasti sudah tahu ya. Jadi burung ini masih dokor, kemudian saya keluarkan, saya embunkan. Burung ini belum gacor ya, masih ngeriwik pun masih jarang. Burung ini saya embunkan, saya beri jangkrik sebanyak 3 ekor ya. Kemudian saya tambahkan ulat Hongkong itu 2 ekor. Burung ini setelannya masih tinggi ya, masih 10, kadang 12. Karena burung ini sempat terkendala ya ketika dia mutasi itu karena perubahan cuaca. Jadi kondisi fisiknya itu saya amati dia itu sedang kurang sehat. Jadi burung ini pasti ketika burung mabung ya, kemudian burung itu pastol, ketika dia mengalami perubahan cuaca pasti mabungnya pun bisa berefek ya, mutasinya pun bisa ada sebagian bulu yang tidak turun ya. Itu dari efek cuaca ya, bisa dari efek cuaca yang tiba-tiba panas atau tiba-tiba hujan, kemudian burung ini menghentikan proses mabungnya, itu wajar ya, karena perubahan cuaca itu wajar berefek kepada burung. Bahkan ada burung yang sampai kemudian terkena penyakit saraf ya, sehingga burung itu akhirnya tidak terselamatkan ya, karena sarafnya itu sudah terkena, dan akhirnya burung itu seperti seperti mabok ya, seperti mabok lah, burung itu sudah sekarat. Jadi di sini efek cuaca itu berpengaruh ya kepada kondisi burung ya. Burung ini sedang tidak saya pur ya, walaupun ada purnya, walaupun dia mengkonsumsi pur sedikit ya, karena di sini perubahan cuaca itu sedang ekstrim. Jadi saya coba untuk menjaga kesehatannya saja. Jadi burung ini saya embunkan, kemudian saya angin-anginkan ya, belum saya jemur pun istilahnya hanya tipis ya, karena bergantian saya jemur. Jadi burung ini belum saya jemur ya, hanya sekedar kena sinar matahari saja, mungkin berapa menit ya, karena ekornya pun masih dorong ya. Burung ini setelannya 10-10 ya, pagi 10, sore 10, kemudian ulat hongkongnya pun masih banyak, karena saya coba untuk menurunkan bulunya yang masih ada. Jadi burung itu kenapa harus diembun? Tujuannya buat apa? Diembun itu tujuannya supaya burung ini mampu berkicau ya dengan burung-burung liar ya. Kemudian kotak suaranya pun dia bersih ya, dengan udara yang bersih di pagi hari.
Jadi burungnya pun pasti akan bisa mengeluarkan power suara yang bagus, yang keras ya. Fungsi embun itu untuk memaksimalkan potensi suara ya. Potensi suara. Jadi ketika burung Anda ya, ketika burung Anda diembunkan itu wajib diberi makan. Kenapa tujuannya diberi makan jangkrik sebanyak 2 ekor atau 3 ekor ya? Tujuannya ketika burung ini ingin berkicau, maka dia itu sudah memiliki tenaga ya. Cukup untuk burung berkicau di pagi hari itu 2 ekor jangkrik ya, atau 1 ekor jangkrik, atau bahkan 3 ekor jangkrik ya. Itu cukup. Kemudian Anda angin-anginkan, kemudian Anda jemur ya. Jemur itu pun tipis ya. Di sini burung trotol pastol itu butuh jemur ya. Kenapa sih dijemur? Dijemur itu untuk memicu birahi ya. Tetapi di sini birahinya pun memang harus diseimbangkan, bukan di overkan atau dinaikkan ya. Jadi seimbangkan saja dulu. Setelah burung ini sudah kita jemur tipis, kita angin-anginkan ya. Setelah kita angin-anginkan, baru setelah beberapa jam diangin-anginkan, burung ini sudah direndeng dengan burung masteran. Dijemur pun sama, direndeng dengan burung masteran. Tujuannya buat apa direndeng? Tujuannya supaya burung ini tidak memiliki emosi yang berlebihan ya, atau birahi yang berlebihan terhadap burung-burung lawan ya, atau burung asing ya, atau burung sejenis. Jadi birahinya itu birahinya itu ada di mode seimbang ya. Netral itu bukan ya, tetapi seimbang. Jadi dia itu tidak terpancing atau terprovokasi dengan keadaan dengan keadaan atau dengan adanya burung asing ya di dekatnya ya. Jadi burung ini tidak akan melakukan sesuatu hal yang nakal ya, atau sesuatu hal yang buruk ya. Jadi ketika burung ini direndeng ya, kemudian burung ini mampu ya beradaptasi dengan burung-burung asing, maka burung itu sebenarnya sudah bagus ya, sudah baik ya. Jadi tujuannya itu kenapa direndeng ya, supaya burung itu tidak emosi, tidak birahi. Kemudian burung ini mampu menyerap apa yang dikeluarkan oleh burung masteran ya, seperti beranjangan ya. Jadi burung ini nanti bisa berkicau seperti burung masterannya, misalkan kenari, lakbot, karena dia itu melihat dan sekaligus ada di samping burung yang mengeluarkan isian tersebut ya. Kemudian setelah jam misalkan burung ini sudah kita angin-anginkan jam 9 ya, kemudian kita kerodong, kemudian kita masukkan ya, kita full master misalkan dengan MP3, dan burung yang tadi kita tempel kita bawa masuk juga, kita rendengkan juga ya. Di situ tujuannya supaya burung ini mampu menyerap semua materi yang kita berikan ya, istilahnya sekolah lah. Setelah burung ini sekolah ya, misalkan kemudian sore hari kita angin-anginkan ya, kita keluarkan ya, kemudian kita mandikan. Kalau burung itu cocok mandi pagi ya, kita mandikan pagi. Kalau burung ini cocok mandikan sore ya, kita mandikan sore, sesuai dengan karakter yang burung itu inginkan ya. Biasanya kalau burung di pagi hari dikeluarkan, pasti ketika dia itu mendekati cepuk dan ingin mandi, berarti burung itu mandinya pagi hari, maka berikan mandi itu pagi hari. Ketika burung itu tidak ingin mandi ya di pagi hari, maka kita berikan mandi itu di sore hari. Kenapa sih burung pun harus dimandikan? Di sini fungsi mandi itu untuk burung pastol ya, khususnya fungsinya itu selain untuk membersihkan sisa-sisa dari selongsom bulu ya, kemudian kayak semacamnya ketombe lah. Kemudian burung ini berfungsi mandi itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuh ya, kemudian menjaga birahi burung ya, istilahnya menyeimbangkan juga birahi burung. Jadi mandi pun di sini sangat penting ya, selain pengembunan untuk membuka suara dan juga meredam birahi ya. Di sini mandi pun sama ya, untuk membuka
pori-pori lah istilahnya, membersihkannya. Kemudian untuk membersihkan tubuhnya ya. Jadi di sini Anda itu wajib ya untuk memandikan burung itu. Fungsinya karena memang mandi di sini itu sangat penting ya untuk menyeimbangkan burung. Jadi Anda sebagai perawat burung murai untuk burung murai bahan pastol itu kita seimbangkan saja dulu. Setelah burung ini seimbang, baru nanti ketika dia sudah memasuki masa kering bulu ya. Di sini saya tekankan ya, ketika burung ini pastol, kemudian dia itu memasuki masa kering bulu ya. Biasanya masa kering bulu itu ada di usia 7, 8, 9 ya. Kenapa? Karena di usia segitu burung itu akan membuka suaranya itu lebih keras ya. Dia itu akan memasuki fase birahi kawinnya. Nah, di sini ketika fase memasuki umur usia segitu ya, maka kita itu wajib untuk menjaga ya. Jangan sampai burung ini over. Ketika birahinya sudah over, pasti istilahnya akan bermasalah ya. Ketika burung ini bermasalah dengan birahinya ya, pasti akan menyebabkan sesuatu hal yang buruk ya, seperti ngelowo atau kemudian jinak atau kemudian ya banyak lah. Jadi seolah-olah burung ini selalu mengembangkan bulu ya. Jadi ketika Anda merawat burung, kunci utamanya itu wajib burung itu kita berikan kesehatan. Jadi ketika Anda memiliki burung trotol, pastol, itu wajib ya kita berikan kesehatan. Jika Anda ingin memaksimalkan burung Anda, maka Anda wajib memberikan kesehatan. Kesehatan itu didapatkan dari mana, Om? Kesehatan didapatkannya ketika kita merawatnya dengan baik ya, dengan tepat dan benar. Kemudian kita berikan nutrisi yang membantu burung ini sehat, dan ditunjang juga dengan obat kesehatan ya, khusus untuk kesehatan ya, bukan untuk memicu birahi atau menggacorkan burung. Itu salah ya. Karena ketika kita menggacorkan burung atau mendongkrak birahi supaya burung itu berkicau, justru di fase yang burung lepas trotol ini salah ya. Karena tanpa kita picu pun burung ini akan memasuki fase birahi ya. Jika Anda tidak percaya, coba Anda amati saja unggas dari jenis ayam ya, atau dari jenis bebek. Ketika burung ini memasuki usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ya, maka ayam ya, khususnya ayam ya, ketika memasuki usia fase seperti itu, maka ayam itu pasti akan bertelur ya. Kemudian mereka itu akan bereproduksi. Sama burung murai pun sama ya, karena ini satu jenisnya dari unggas ya. Jadi ketika fasenya memasuki masa birahi ya, maka burung ini pun pasti akan memiliki birahi tersebut ya, terkecuali kitanya yang memang salah merawatnya ya. Jadi bagaimana supaya tidak salah ya? Supaya tidak salah kita memang harus tahu fasenya. Di fasenya itu ada di usia 6, 7, 8, 9. Jika paling cepat itu 6 bulan sudah memasuki masa fase birahi ya. Di sini sudah memasuki, tetapi biasanya untuk usia segitu ya, frekuensi dan volume burung itu belum masuk ya, ke dewasa itu belum masuk. Masih terdengar suara burung itu seperti burung anak-anak ya. Karena kotak suaranya pun belum membentuk burung seperti burung dewasa ya. Misalkan Anda punya burung ya, burungnya itu jahat atau burung itu pastolnya itu trotolnya itu sudah gacor ya. Kemudian Anda lepas trotol, setelah lepas trotol pun burung ini berkicau. Coba saja Anda amati. Frekuensi suara dengan burung dewasa itu ya masih jauh. Karena memang kotak suaranya itu pun masih dalam pembentukannya. Masih dalam masih dalam pembentukan karakter suaranya itu seperti apa, apakah keras, apakah tebal, apakah nyaring. Jadi dari situ nanti kotak suara itu pasti akan membentuk ya.
Jadi Anda sebagai para perawat ya, khususnya perawat burung murai di sini, ketika memasuki fase ini, fase di mana burung ini akan memasuki fase birahi ya. Jadi Anda wajib menyeimbangkan. Kenapa setiap di channel saya itu pasti kita bahas itu menyeimbangkan ya, menyeimbangkan. Sebenarnya burung murai yang juara ya, misalkan ini contoh saja sebagai contoh, sebagai referensi saja, misalkan Superman ya yang sedang booming ya. Burung itu menurut perawatnya Om Monyok ya namanya kalau nggak salah, burung Superman ini dia itu jangkriknya itu pagi 3 ekor ya, kemudian sore pun 3 ekor. Tetapi ketika burung ini memasuki tenggaran ya atau umbaran ya, maka ditambahkan jangkrik sebanyak 5 ekor dan kerotos sedikit. Jadi burung ini pun setelannya hanya jangkrik dan kerotos sedikit, jangkrik dan kerotos sedikit. Tetapi burung ini mampu berkicau dengan sangat baik ya. Terutama karena burung ini dikelilingi dengan burung-burung masteran ya, atau guru vokal yang sangat bagus ya, sangat baik. Karena memang burung ini bukan burung masteran dengan MP3 ya. Jadi burung ini benar-benar memiliki masteran burung hidup ya. Jadi burung hidup pun dia itu dari sejenis jalak suren ya, atau jalak uren ya. Kemudian burung jalak uren ini mungkin memiliki materi dan isian yang sangat bagus ya. Maka ketika burung uren ini mengeluarkan isian materi yang sangat bagus dan diserap oleh Superman, maka frekuensi yang dikeluarkan pun pasti dengan frekuensi dasar burung jalak ya. Ya karena memang sangat keras ya. Burung jalak itu sangat keras. Jadi si Superman itu mengeluarkan materi-materi dan tonjolan-tonjolan yang sangat keras sesuai dengan karakter burung uren ya. Jadi ketika Anda ingin memiliki burung murai yang selevel istilahnya untuk lat peran, lat pres lah, maka Anda wajib ya memberikan sekolah burung itu sesuai dengan sesuai dengan pakem ya, atau sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh burung-burung gantangan ya. Karena di situ materi yang ditonjol-tonjolkan dan istilahnya yang dipertaruhkan adalah materi-materi yang sangat berkelas, elegan dan mewah ya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau istilahnya sok pintar atau gimana ya, tetapi sesuai dengan fakta saja ya. Di sini saya berbicara itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan ya, yang istilahnya yang saya alami ya. Mungkin di luar sana berbeda ya, tetapi ini yang sesuai dengan saya alami dan saya amati ya, saya pelajari. Kebanyakan burung itu di fase-fase usia seperti itu memasuki masa birahi ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendapatkan birahi yang kita butuhkan, yaitu birahi menguasai daerah teritorinya ya. Jadi seperti apa ya, jadi seperti apa ya, seperti yang tadi ya saya sebutkan ya, misalkan Superman itu disetting ya, kemudian dirawat. Jadi semua yang sesuai dengan kebutuhan burung dan kita atur ya, antara birahi, emosi, perawatan, setelan itu harus kita seimbangkan semua. Dari titik keseimbangan tersebut ya, pasti burung itu akan menjadi burung yang juara ya, juara, insya Allah juara. Karena burung yang juara itu bukan burung yang kita jor-joran kemudian gacor kita gantungkan ternyata zong. Misalkan burung yang kita doping dengan pur protein jenis tinggi, kita doping lagi dengan suplemen penggacor burung multivitamin, atau misalkan pendongkrak birahi, gacor minta ampun, di bawah buang-buang materi isiannya seperti istilahnya burung-burung YouTube lah. Tetapi ternyata pas digantang zong zong lagi. Maka itu akan membuat Anda seperti seperti membuang-buang waktu ya. Seperti ya, jadi seperti Anda itu seperti orang yang dijadikan korban iklan ya. Di sini saya tidak
tidak mengacukan kepada Anda misalkan produk anu ya, atau menyebutkan produk anu tidak ya. Saya di sini menjelaskan sesuai dengan fakta saja. Jika Anda ingin burung Anda gacor ya untuk rumahan, Anda boleh gunakan pur protein jenis tinggi ya. 2 kali seminggu bisa Anda berikan misalkan multivitamin ya untuk menjaga stamina burung ya. Kemudian harganya pasti saya jamin gacor. Tetapi ketika dibawa ke gandangan ya seperti burung seperti burung yang hilang nyali ya, atau seperti burung yang demam panggung ya, atau seperti burung yang seperti burung yang bahan lah. Jadi di sini ketika Anda memiliki burung ya, burung murai khususnya, jangan berasumsi bahwa burung gacor itu pasti juara di gandangan. Tidak ada seperti itu, tidak ada ya. Burung yang juara itu burung yang seimbang ya. Seimbangnya di mana? Ketika burung itu dibawa ke arena gandangan, dia berkicau hanya sekedar untuk mengusir ya, atau dia sekedar bertahan, atau dia sekedar ngeriwik ya. Kemudian ketika digantang, burung itu pasti akan mengusir atau istilahnya menyerang burung itu dengan materi dan isian ya. Burung itu seimbang tanpa ada birahi, tanpa ada emosi yang berlebih ya. Burung itu benar-benar ada di mode fase birahi untuk menguasai daerah teritorinya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk burung gantangan ya, burung gantangan, burung lomba. Jadi di sini Anda itu wajib ya untuk mengetahui birahi. Di sini saya sudah jelaskan ya. Birahi itu didapatkan dari mana saja, Om? Oke, kita bahas ya. Birahi itu bisa kita dapatkan dari penjemurannya, bisa dari penjemuran. Bisa dari jangkrik ya, bisa dari keroto ya, bisa dari serangga-serangga ya. Bisa dari cacing ya. Tetapi birahi tersebut itu berbeda-beda ya. Misalkan kita dari cacing nih, birahinya itu pasti birahi kawin. Misalkan dari keroto nih, birahinya pun sama ya, birahi kawin. Bisa coba misalkan Anda tidak percaya, Anda berikan cacing kemudian keroto, kemudian Anda berikan burung jantan ya, yang masih pastol saja atau yang masih terotol. Saya jamin itu burungnya ditikung, minta kawin. Kalau enggak, misalkan ya Anda perlihatkan saja burung masteran. Misalkan burung ini kita asingkan ya, kita berikan cacing, kita berikan keroto, kita berikan cacing, kita berikan keroto ya, selama 1 minggu saja. Kemudian kita pertemukan burung ini dengan burung masterannya. Pasti burung itu akan ngecun ya, ngerayu ya, karena burung itu memasuki masa birahi kawin ya. Jadi ketika kita memberikan makanan ya, makanan khususnya makanan EF lah, kita itu harus tahu ya takarannya seberapa, fungsinya itu untuk apa ya. Tidak hanya sekedar kita beri makan jor, kita gantang kemudian pengen juara ya, wax namanya. Jadi seperti seperti anak TK. Maaf ya, di sini saya bukan menghina atau istilahnya sok pinter ya, tetapi di sini sesuai dengan fakta saja. Jadi seperti apa dan bagaimana level-level yang perlu kita terapkan kepada burung ya. Jadi levelnya itu seperti apa, kemudian ada di fase seperti apa, kita itu harus tahu dan harus tepat ya. Makanya di channel sebelumnya ya, atau di link-link sebelumnya, atau di inbox misalkan Anda konsultasi dengan saya itu pasti mewajibkan Anda membuat catatan ya. Ketika Anda membuat catatan, misalkan Anda rawat selama 2 minggu, jangkriknya itu 55, kemudian pendamping jangkrik itu untuk bongkaran hariannya misalkan kita berikan ulat Hongkong 2 ekor. Ketika burung ini sudah kita rawat ya 2 minggu, kemudian burung ini sudah bongkar-bongkar di rumah ya, kita amati bongkarnya itu dalam waktu berapa menit setelah kita beri makan ya. Nah kemudian misalkan kita track, kita bawa ke rumah teman atau ke tempat trek-trekan ya, misalkan di grup kita bawa ke tempat trek-trekan, kemudian kita berikan makan, selang beberapa menit kemudian kita track efek dan reaksi burung itu seperti apa. Misalkan burung itu awalnya ada ngelowonya dulu ya, kemudian burung itu
nagen ya, kemudian burung itu buang-buang materi, berarti burung itu masih ada birahi ya. Kenapa masih ada birahi ya? Karena mungkin burung itu belum memiliki stamina yang baik ya. Catat, kita itu setelannya sudah tepat, oh burung ini kekurangan kita catat. Nanti PR 2 minggu kemudiannya itu kita benahi apa yang belum kita miliki ya. Misalkan burung ini sudah kerja awal nih ya, bagus baik. Kemudian setelah beberapa menit, misalkan 5 menit ya, burung itu kemudian nakal, wah nyerang lawan. Berarti kita catat juga, burung ini emosinya bagus, PR-nya apa, kita catat. Nah kita benahi PR itu tersebut, itu kita benahi. Jadi kita tidak asal-asalan hanya memberikan makan, kemudian ya kita rawat lah semacamnya, kemudian ya tanpa kita ketahui apa yang perlu kita benahi, ya sama saja seperti kita itu tidak memiliki jalur ya, tidak memiliki jalan untuk mencari bagaimana kita mendapatkan burung yang kita inginkan. Jadi fase-fasenya tersebut Anda itu nanti tahu. Misalkan Anda merawat burung trotol itu dari nol, kemudian usia sekian bulan, kemudian Anda itu tahu fasenya. Nanti ketika burung ini memiliki kelemahan ya, pasti setiap burung murai itu memiliki kelemahan ya. Ketika burung ini memiliki kelemahan, misalkan Anda memiliki burung kelemahannya itu ngelowo, berarti burung ini kita catat ya, kelemahan ngelowo, birahi atau mudah birahi. Nanti PR-nya kita itu ketahui bahwa oh burung ini mudah birahi, burung ini kekurangan stamina, burung ini kekurangan tenaga. Nanti kita PR itu di situ kita isi ya, isi. Nanti setelah kita isi, kita berikan, nanti kita tahu hasil dari apa yang kita terapkan itu seperti apa. Saya jamin insya Allah burung Anda pasti juara ya. Di sini saya istilahnya sudah sering ya membagikan tips cara perawatan pastol menuju juara, pastol menuju gantangan ya, sebenarnya sudah sering saya berikan ya. Tetapi istilahnya mungkin ya, karena ada sebagian orang yang atau sebagian yang lambat ya dalam hal menangkap sesuatu yang saya terangkan ya, mungkin istilahnya perlu ini sebagai acuan ya. Silakan Anda catat ya, apapun yang Anda terapkan catat, apapun yang Anda berikan catat. Insya Allah nanti Anda ketemu dengan titik yang dinamakan seimbang ya. Dan di sini pasti Anda mengetahui oh birahi ini nih yang perlu dan yang diperlukan. Insya Allah itu adalah tips dan cara saya ya, cara saya ala Anum MBF untuk mencari titik keseimbangan burung ya. Demikian yang bisa saya berikan ya kepada Anda para pemula. Insya Allah di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tidak bermaksud untuk sok pinter ya, atau apapun lah istilahnya. Tetapi di sini saya khusus untuk para pemula ya, berbagi apa yang saya miliki ya untuk Anda. Insya Allah tujuannya hanya untuk membantu Anda. Jadi sudilah sekiranya Anda itu membantu saya ya, share, like dan subscribe ya. Insya Allah itu pun sebagian dari amal ibadah untuk Anda. Insya Allah membantu saya ya. Demikian, salam kicau mania pemula, salam lestari burung lokal. Jika ada yang ingin Anda konsultasikan atau Anda tanyakan, bisa inbox ya di FB saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.